Jangan bandingin si kecil dengan anak lain, tapi bandingin si kecil dengan dirinya sendiri sebelumnya, supaya kita bisa fokus sama progres dia. Halo Mam, selamat datang di Brain Talks bersama dengan Cerebrofort. Hari ini kita mau ngobrol bareng, curhat bareng, dan deep talk soal isi hati dan kegalauan kebanyakan orang tua. Mungkin Mams punya kegalauan ini, saya juga sebagai parents punya nih kegalauan ini ya. Hari ini Brain Talk kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Prita Tia, seorang psikolog yang fokus di psikologi keluarga. Halo Mbak Prita. Hai Mbak Melisa, hai Mam semuanya. Udah gak sabar nih ya, kita mau diskusi, mau ngobrol bareng ya. Betul, mau curhat bareng sama Curhat Mbak Prita bareng. ya. Baik, kali ini Mbak Prita akan banyak menjelaskan mengenai parenting dan perannya terhadap kecerdasan anak. Oke, nah ini curhatnya mengenai banyak hal yang mungkin menjadi curahan isi hati para orang tua di rumah dan ibu-ibu di luar sana ya Mams ya. Kita tahu nih setiap orang tua punya tantangan tersendiri pastinya ya Mam ya dalam mengasuh ataupun mendidik anak. Kalau dari pengalamannya Mbak Prita nih sebagai seorang psikolog, tantangan apa saja sih biasanya yang sering dihadapi oleh para orang tua? Aduh, kalau bicara tantangan nih ya yang dihadapi Mams semuanya, nanti Mams boleh juga nih ya dari dalam hati nih, aduh kayaknya yang bikin pusing tiap hari nih apa aja sih? Nah biasanya nih Mams semua yang curhat ke saya gitu ya, yang pertama nih tantangannya tuh pengen banget, yang namanya orang tua tuh pasti punya ekspektasi kan, pasti punya harapan kan terhadap tumbuh kembangnya anak-anak gitu kan, tumbuh kembangnya si kecil, baik itu secara perkembangan kecerdasannya macam-macam ya, kemampuan dia bersosialisasi, kemampuan dia adaptasi, kemampuan dia mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolahnya gitu ya, sampai perkembangan-perkembangan dalam kemampuan mengelola emosinya gitu, emosi si anak-anak ini gitu ya. Jadi tantangan untuk membuat anak-anak ini atau si kecil mencapai tahapan perkembangannya dengan optimal tanpa Mams ini teriak-teriak tiap hari gitu ya. Harus ngingetin, harus ya siapa sih yang nggak ini ya, pasti pernah kan ya marah-marah ke anak ya, Mams, saya deh ngaku deh. Tunjuk tangan langsung. Aku juga gitu ya. Jadi kayaknya itu ya yang jadi tantangan. Kita punya ekspektasi, tapi dalam mendampingi anak, karena anak ini makhluk hidup gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kita atur seenak-enaknya kita gitu. Nah, jadi kayaknya nggak semua hal nih di si kecil bisa kita kontrol. Nah, ini kayaknya yang paling pelik nih Mbak Melisa. Oke, itu tantangannya ya. Pasti di rumah tadi langsung tuh ya marah-marahin anak, aku banget tuh ya. Aku juga menjadi pelakunya kok ya Mams ya, semuanya pasti begitu. Kembali lagi itu ternyata dari ekspektasi kemudian ya. Nah, banyak orang tua kemudian yang menaruh ekspektasi ke anaknya supaya tadi kan punya prestasi atau masa depannya harus lebih bagus dari orang tuanya, Ya, atau ada cita-citanya tuh ya harus jadi dokter misalnya. Tapi sebenarnya salah atau enggak tuh Mbak Prita kalau orang tua punya ekspektasi ke anak? Kalau ngomong salah atau benar gitu ya, namanya ekspektasi itu kan wajar banget ya nggak sih Mas? Aku pengen tanya nih ke Mam semuanya ya, apa sih ekspektasi terbesar nih dari kita ke si kecil gitu kan? Nah kalau aku sendiri sebagai Mams gitu ya, pasti punya lah ekspektasi kayak oke, aku harus tahu nih anakku tuh bakatnya di mana, dominannya gitu kan. Terus aku pengen dia benar-benar optimal nih bakat dia, minat dia gitu kan. Nah jadi meletakkan ekspektasi ke si kecil itu tuh sesuatu yang wajar banget gitu. Tapi yang perlu kita hati-hati ya Mams ya, jangan sampai nih ekspektasi kita ke si kecil mempengaruhi cara kita mendampingi si kecil. Misalnya aku pakai satu contoh deh, di anak yang pertamaku misalnya gitu ya. Aku punya ekspektasi, ya kan kamu umurnya udah 8 tahun, harusnya kemampuan kontrol dirimu bagus dong, inget-inget harus apa yang dibawa ke sekolah, berapa lama screen time, dan lain sebagainya, tugas-tugas sekolah harusnya kamu inget dong. Nah harusnya kamu inget, itu tuh udah ekspektasiku sebagai Mams, ya kan? Nah ketika dia nggak inget nih, bawa laptop ketinggalan, tugas ngerjain mepet-mepet,
itu nggak sesuai sama apa yang aku bayangkan kan. Ini yang membuat kadang-kadang respon kita nih sebagai moms, kok gitu aja nggak inget sih, keluarnya gitu kan. gitu langsung ya, Iya negatif kan, gitu yang ya. pertama mungkin adanya masih rendah, pelan-pelan meningkat gitu kan. Nah, balik lagi nih, kadang-kadang kita lupa masalah ekspektasi ini, kita lupa bahwa oke, emang umurnya 8, tapi kalau kita bicara tentang perkembangan otak anak, bagian otak yang digunakan untuk anak ini mengingat baik dan buruk, akibat dan lain sebagainya itu thinking brain-nya itu tuh masih dalam perkembangan loh, moms gitu ya. Betul. Jadi boleh kita punya ekspektasi, boleh kita mengajak anak untuk dia disiplin dan lain sebagainya ya. Tapi kita mesti kelola juga bahwa anak ini makhluk yang masih berkembang otaknya. Kita perlu dampingi, tapi nggak bisa berharap mereka mewujudkan gitu ya semua apa yang jadi standar kita. Kira-kira gitu sih. Baik, jadi pengingat diri sendiri tuh ya, begitu Mama marah, aduh lagi masih berkembang nih anaknya ya. Benar. Tahan dulu Mams ya, jangan tinggi dulu suaranya, ditahan dulu tadi ya, karena boleh aja taruh ekspektasi tapi jangan sampai outputnya negatif tadi Ya, anak-anak betul, ya. betul. Karena katanya nih ya kalau kita outputnya tadi negatif, menekan si anak, kemudian pola parenting tersebut bisa berpengaruh sampai ke kecerdasan anak katanya Mbak Prita. Iya. Seperti apa tuh? Benar banget. Jadi kalau kita bicara pola asuh nih atau pola parenting, mungkin aku spill dikit ya Mams ya. Nanti Mas bisa sambil berefleksi, wah kira-kira aku masuk yang mana nih? Mungkin tergantung ya tanggal muda, tanggal tua gitu ya Mams ya. Jadi yang pertama nih ada pola parenting yang otoriter. Ya, pola parenting otoriter itu gimana sih? Pokoknya apa yang Mams bilang itu harus anak lakukan sesuai dengan itu gitu ya. Dan pengennya jadi kurang kehangatan gitu. Pokoknya penuh dengan aturan aja gitu lah. Nah, yang kedua nih pola pengasuhan yang permisif. Pola pengasuhan permisif nih gimana sih? Kayak nggak tegaan sama anak. Kayak udahlah kalau kamu belum mau nggak apa-apa. Ya udah kalau kamu makannya nggak habis nggak apa-apa gitu ya. Karena males konflik. Jadinya nggak tegaan, aturannya nggak jelas gitu. Nah, yang ketiga yang kita pengen nih ya, maksudnya yang jadi goals kita tuh apa sih, parenting goals kita? Kita pengennya itu otoritarian. Otoritarian ini gimana sih? Di satu sisi kita tahu aturan yang harus ditegakkan, misalnya pola makannya anak, terus bagaimana supaya pemenuhan nutrisinya juga cukup, jam belajarnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain jangan lupa menjalin koneksi dan menjalin kedekatan sama anak. Jadi nih, Mam, si kecil tuh nggak nganggep kita tuh kayak polisi militer gitu kan. Kalau udah mamsnya datang, aduh, udah pasti nih. Si polisi nih datang katanya. Polisi nih datang. Tapi kita pengen dipandang oleh si kecil, ya Mams nih ada kehangatan, tahu apa yang aku rasa, tahu apa kendalaku, tapi di sisi lain nggak membiarkan aku begitu aja dengan semua keinginanku. Gitu. Nah, kalau kita terlalu otoriter atau terlalu permisif, akibatnya ke kecerdasan. Mams, untuk bisa mikir ya, untuk bisa berpikir dengan jernih ya, si thinking brain anak ini itu perlu dia perlu bisa menyerap dengan optimal. Ketika kita misalnya bentak si kecil ya, kok kamu gitu aja nggak bisa sih, dari kemarin kan udah dijelasin gitu ya. Nah, ini ada bagian otak si kecil nih namanya amigdala. Ini tuh kayak kebakaran, kayak menyala. Sama deh kalau misalnya kita dimarahin orang gitu ya, menyala ini macam-macam. Ada si kecil yang langsung shock, mungkin panik gitu ya. Ada si kecil yang jadi pengen ngelawan balik gitu. Nah, kalau amigdalanya ini nyala ya, kebakaran, dia jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Jadi nggak bisa, gimana sih rasanya kita mau mempelajari sesuatu, kita pengen menyerap ini gitu ya, tapi si yang thinking brain ini nggak bisa nyala karena si amigdalanya, bagian otak yang bawah itu tuh masih kebakaran itu tadi gitu. Makanya kenapa penting banget Mams supaya si thinking brainnya ini bisa menyerap dengan optimal gitu ya apa yang jadi pembelajarannya anak. Si amigdalanya ini juga mesti adem. Ngademinnya gimana sih? Dia perlu lingkungan yang secure. Dia kayak tahu, oke, ini apa yang aku pelajari ini hal baru, sulit, tapi aku punya Mams di sampingku yang dia itu akan siap dukung aku kapan aja. Dia siap jadi tempat ceritaku kalau aku mengalami kesulitan. Ketika dia ngerasa secure, ketika dia ngerasa safe, nah baru deh thinking brain-nya itu
bisa menyerap segala sesuatu dengan optimal. Otomatis membantu kecerdasannya tadi jadi lebih optimal. Baik, itu Kira-kira dia gitu. hubungannya ya Mams ya. Jadi Mams pilih tuh ya, pengen jadi kompor, tadi bikin kebakaran, atau jadi kipas angin ya. Udah bener banget tuh. Ngademin supaya tadi anaknya kecerdasannya juga bisa jadi lebih baik lagi. Iya. Nah, berarti memang sebetulnya pola parenting tadi sangat berpengaruh ya Mbak Berita ya untuk perkembangan kecerdasan anak. Nah, tapi masalahnya tadi kan bagaimana nih kita sebagai ibu bisa mengatur ekspektasi kita begitu kan? Karena seringkali kan timbul tuh ya Mams ya, ada perasaan gak cukup, ada perasaan kurang puas. Tadi kan kata Mbak Berita ini juga manusiawi gitu ya, kita sebagai Mams rasakan. Tapi karena ini sangat penting berhubungan dengan perkembangan kecerdasan anak kita, pastinya harus kita atur kemudian ya ekspektasi kita. Gimana tuh caranya kemudian, Pak? Iya, iya. Oke, nah ini mungkin aku jawab ya Moms ya, tapi prakteknya mungkin perlu pelan-pelan gitu ya. Nah, balik lagi nih, aku mau ngajak sambil Moms berrefleksi gitu ya. Yang pertama nih, gimana sih cara ngatur ekspektasi? Kita perlu tahu dulu ekspektasi kita itu Moms datangnya dari mana. Apakah yang pertama misalnya dari ketidakpuasan kita ke diri kita sendiri gitu ya, takutnya tuh kayak aduh aku dulu tuh nggak jago nih kalau aku sendiri ya, aku nggak jago kayak yang naik sepeda, terus pokoknya apa-apa yang membutuhkan ketangkasan gitu ya. Jadi tuh aku pengen banget jangan sampai anakku kayak aku. Nah, wajar nggak sih kalau kayak gini? Ya wajar lah, namanya manusia. Tapi hati-hati, kita perlu pahami jangan sampai si kecil ini jadi korban ketidakpuasan kita ke diri kita sendiri gitu ya. Terus yang kedua, bisa jadi nih sumber ekspektasi kita tuh karena social pressure. Ngelihat di sosial media, kok si A bisa menang lomba A, B, C, D, kok anakku biasa-biasa aja. Nah, jadi supaya kita nggak membanding-bandingkan gitu ya, fokus deh sama progres atau kemajuan si kecil. Misalnya kita lihat nih, oh dulu nih dia kalau misalnya belajar sesuatu jejingkrakan terus setengah mati gitu ya, kita minta dia duduk gitu. Tapi pas kita lihat umurnya udah 5 tahun, 6 tahun, terus kita berusaha dampingi si kecil terus, oh kok sekarang dia bisa ya ngerjain worksheet itu mandiri misalnya. Nah, kita fokus sama progresnya. Yang kedua, supaya kita bisa kelola ekspektasi, kita mesti tahu banget nih, si kecil ini kecerdasan yang menonjol tuh apa sih? Atau kalau biasa Mams bilang mungkin bakatnya apa sih, gitu kan? Biasanya ada pertanyaan lagi nih, Mbak Prita, gimana cara observasi bakat anak gitu ya? Paling gampang ya Mams ya, kita coba amati si kecil dalam hal apa kalau dia belajar sesuatu, dia tuh cepet belajarnya. Kalau kita udah bisa amati nih, oh si kecil nih kayaknya bakatnya atau kecerdasan yang menonjol, ini mungkin bahasa, matematika, atau mungkin kecerdasan gerak gitu ya. Kita jadi bisa lebih mensyukuri dan kita bisa lebih tahu nih, gimana caraku sebagai Mams mengoptimalkan bakat anakku, dan kita lebih bisa accept, menerima bahwa ya udah masing-masing anak tuh punya keunikan. Jangan bandingin si kecil dengan anak lain, tapi bandingin si kecil dengan dirinya sendiri sebelumnya, supaya kita bisa fokus sama progres dia, kira-kira gitu. Begitu tuh tipsnya tuh Mams ya. Mungkin yang sering iri lihat anak orang di sosial media, coba ditemenin anaknya main, dilihat, wah ternyata anak kita pinternya di tempat lain begitu ya Mbak Prita ya. Kita harus sering observasi, kemudian tuh baru tahu anak kita ternyata jagonya di mana. Di situ kita dorong, kita fasilitasi supaya lebih optimal lagi tadi ya kecerdasannya. Nah, itu kalau soal mengatur ekspektasi itu Mbak Prita. Ada satu lagi nih penyakit kita Mams ya. Penyakit kita bersama kalau udah capek, udah stres di kerjaan, emosian, timpahinnya ke anak kadang-kadang Mbak Prita ya. Bener ya Mams ya, sering terjadi tuh. Bagaimana kita meregulasi emosinya Mbak Prita? Oke, nah sebenarnya ini memang sesuatu yang nggak secara naluriah kita mungkin bisa lakukan ya Mams ya. Maksudnya apa sih? Emang ada teknik-teknik yang secara khusus perlu kita pelajari. Mungkin aku jelasin beberapa tekniknya, nanti Mams bisa pilih ya kira-kira mana yang paling cocok dengan diri sendiri. Jadi kenapa sih kita kok, aku tuh nggak bermaksud Mbak Prita marah atau nyemprot anakku, tapi begitu itu kayak udah otomatis aja gitu teriak. Habis itu aku nyesel banget, mungkin biasanya kayak gitu ya Mams ya. Nah jadi otak kita ini kerjanya perlu dijeda supaya ada kesempatan buat si thinking brain kita tadi mikir, ini anakmu yang salah atau kamu yang lagi capek nih. Nah, ngejedanya gimana? Salah satu tekniknya bisa dengan deep breathing. Deep breathing itu apa sih? Teknik pernapasan mendalam. Nah, ini kalau misalnya nafas dulu Mas. Iya, Mas biasanya kan
ya udah nafas dulu. Nah, tapi jangan Iya. sampai salah ya teknik bernafasnya. Pada saat kita menarik nafas, pastikan yang mengembang ini perut kita nih. Perutnya, oke. Ya, tarik nafas bisa 4 hitungan, terus kita tahan dulu nih Mams 4 hitungan. Habis itu kita hembuskan nafas 7 hitungan. Kenapa sih kok hembuskan nafasnya lebih lama gitu ya? Ini untuk membuang udara dalam tubuh kita, dan pada saat kita tarik nafas itu aliran oksigen ke otak kita juga jadi lebih banyak. Mams, ini ngerasa nggak sih kalau kita lagi marah tuh ya, kalau nggak kepala kita tiba-tiba pening, kalau nggak kita keringet dingin gitu ya. Nah, ini asupan oksigen ke otak kita tuh kurang. Jadi deep breathing ini membantu untuk melancarkan asupan oksigen ke otak kita, sekaligus memberi jeda antara situasi dan respon kita. Misalnya situasinya anak si kecil nih lagi nolak belajar misalnya gitu ya, atau udah diajarin bolak-balik salah lagi gitu kan, ini situasi kan. Nah, perlu ada jeda sebelum kita ngerespon. Jedanya itu kita pakai deep breathing sambil kita mikir. Oke, tadi kalau Mbak Prita bilang, makin aku omelin nih, bukan makin lancar, makin kritik nih tulisannya. Betul. Gitu ya. Ayo, mikir dulu, kira-kira gimana nih cara ngomongnya yang enak ke si kecil, kira-kira gitu. Salah satu tekniknya. Oke, itu teorinya ya Mams ya. Sekali lagi yang penting prakteknya ya. Benar, Pelan-pelan kita praktekkan bersama, karena yang punya masalah tersebut bukan cuma Mams di rumah kok. Saya juga Sama, punya masalah. kita juga. Mbak Prita aja yang psikolog punya masalah itu kok ya. Yang penting kita sama-sama belajar supaya tadi ya bisa lebih baik lagi untuk anak kita pada akhirnya. Ya. Ada satu lagi nih Mbak Prita, tadi katanya ya kita udah deep breathing, udah ngambil jeda sejenak, tapi kemudian ini anaknya tapi emang susah banget dikasih tahu. Pernah ada juga ya Mams ya, kayak anak saya yang cowok biasanya ya, kalau anaknya cewek kayaknya gitu ya Mams ya, dikasih tahu ayo belajar langsung belajar. Tapi kalau yang cowok ayo mandi dong. Sampai 3 kali aja baru jalan biasa Mams ya. Iya, Gimana iya, nih iya. kalau anaknya yang susah banget dikasih tahu, apa yang bisa kita lakukan Mbak Prita? Ya, ini memang gini ya Mams ya, kadang-kadang tuh kita lupa melihat dari sudut pandangnya si kecil ya. Kalau misalnya menurut kita tuh mandi penting, belajar penting, tapi menurut mereka mungkin tuh satu rutinitas yang Membosankan. boring. Kayak lebih betul. asik aku nonton, lebih asik aku main daripada aku mandi, makan, belajar gitu kan. Nah, jadi yang pertama kalau pendekatan parenting gitu ya, ada yang bilang connection before correction. Maksudnya apa sih? Anak perlu tahu dulu, kita ngerti point of view mereka sebelum kita terus-terusan ngasih aturan, ngasih batasan. Contoh misalnya gitu ya, kalau anakku tuh hobi banget screen time. Meskipun dia bisa belajar dari situ, tetap aja kan harus ada aturannya. Betul. Nah, kadang-kadang nih kalau aku lagi udah deep breathing ya, daripada aku langsung nyuruh dia, ayo kerjain tugasnya gitu ya, aku akan coba masuk ke point of view-nya dia dulu. Kamu lagi nonton apa sih? Kamu lagi main games apa sih? Dia cerita nih ya, aku harus kelarin ini nih supaya aku dapat poin ini. Oke, kita komit mengajak mereka bersepakat. Apalagi kalau si kecil udah umur 5-6 tahun ke atas, makin ngeyel, makin ngebantah kalau kita ngasih perintah aja. Kamu butuh berapa menit? 10 menit misalnya. Oke, kamu set timer 10 menit. Nanti ketika itu bunyi, apa yang perlu kamu lakukan? Oke, aku matiin, aku mandi. Kalau misalnya kamu nggak matiin dan nggak mandi, ya ini meminta mereka untuk bertanggung jawab dong. Konsekuensinya apa? Ya. Mama boleh ngingetinnya kayak gimana? Ya udah, boleh mama yang matiin. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita masuk dulu ke point of view mereka. Terus yang kedua, ngajak mereka kesepakatannya gimana dan konsekuensinya apa. Nah, ini udah boleh ya kalau kita mau kasih konsekuensi, mengajak mereka minta konsekuensi, misalnya kalau screen time-nya lebih dari 20 menit, nanti waktu bermain di luarnya dipotong ya. Karena itu udah konsekuensi, karena udah kamu pakai buat screen time. Misalnya kayak gitu. Jadi emang anak zaman now ini kayaknya semakin kita kerasin atau pokoknya mama minta kayak gitu, makin mereka menjauh kayaknya dari kita. Betul, jadi harus pintar-pintar juga jadi orang tua ya pada akhirnya. Oke, Mams, tadi ada 3 hal kemudian tuh yang bisa kita catat ya. Memang kita jangan terlalu membanding-bandingkan tadi ya dengan orang lain ya, mengatur ekspektasi. Harus juga melihat kelebihan dari anak kita sendiri dengan cara observasi tadi ya. Yang kedua, kita ambil jeda sedikit ya. Kalau memang udah lagi mau meledak, lagi mau marah,
deep breathing dulu, kita praktek sama-sama, pelan-pelan kita coba supaya tadi anak bisa lebih punya connection sama kita. Yang ketiga, yang terakhir, kita bangun kedekatan, masuk dari point of view mereka ketika mau kasih tahu, supaya lebih masuk pada akhirnya ya, arahan dari kita ya. Ternyata kuncinya membangun koneksi akhirnya ya, Mbak Prita sama anak-anak ya. Bener. Supaya tadi pola parenting kita juga jadi lebih baik, kita jadi orang tua yang lebih baik, nanti kecerdasan anaknya bisa mengikuti pada akhirnya begitu ya. Oke, baik. Jelas sekali ya penjabaran dari Mbak Prita hari ini, seru ya kita ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih banyak ya Mbak Prita Thank you Mom semuanya. Hari ini sudah curhat-curhat bareng kita ya mengenai tantangan orang tua dalam mengasuh anak dan juga bagaimana pola parenting ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan anak. Jadi Mams, memang mungkin yang menonton video ini kita ingatkan lagi untuk semangat terus ya Mams semua ya untuk mengasuh si kecil, karena memang perkembangan kecerdasan ini pun bisa lebih optimal apabila Mams juga mendukung nih perkembangannya dengan memberikan nutrisi yang optimal, salah satunya juga dengan konsumsi vitamin dan makanan yang bergizi seimbang. Itu juga penting ya Mbak Prita ya, selain dari pola parenting, kita dukung juga dari nutrisinya. Baik, terima kasih Mbak Prita hari ini untuk ilmunya ya. Thank you Mom semuanya. Terima kasih juga sudah yang sudah mengikuti kita dari tadi ya. Jangan lupa untuk bisa di-subscribe akun YouTube kami dan follow di akun Instagram dan juga di TikToknya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Sampai jumpa. Bye.